Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Serba-serbi Hadapi Kolektor episode yang ke-6. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa di topik Serba-serbi Hadapi Kolektor adalah kesempatan saya untuk mulai menjawab pertanyaan yang telah dikirim, baik itu yang ada di kolom komentar channel YouTube ataupun pertanyaan yang dikirim ke email omahsolusiindonesia@gmail.com. Omah Solusi Indonesia kecil semua dan tanpa spasi, ataupun pertanyaan yang dikirim melalui WA di nomor 0851 0051 7473. Dan di episode yang ke-6 ini saya akan menjawab adanya 3 pertanyaan yang telah saya terima. Saya akan mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini ditulis oleh seorang ibu yang intinya, kalau saya simpulkan, suaminya adalah bersifat temperamen dan sedang gagal bayar hutang kartu kredit. Dan istri atau ibu ini sangat ketakutan akan akibat dari suami yang bersifat temperamen, dan ketika itu gagal bayar pastilah akan sering diganggu oleh deskol ataupun debkol, dan takut terjadi konflik ataupun takut terjadi baku hantam. Baik Ibu, saya akan mulai jawab pertanyaan Ibu dan saya akan mulai terangkan atau memberikan sebuah masukan apa yang terjadi jika suami ini bersikap temperamen. Saya himbau ke Ibu untuk mencari waktu yang kiranya pas Anda berdua ini sedang santai atau sedang mengalami hal yang tenang, situasi tenang. Katakan kepada suami Anda bahwa ketika deskol ataupun ketika debkol, deskol itu penagihan dari telepon, ataupun ketika debkol penagihnya datang ke rumah, itu mintalah pada suami Anda untuk tidak marah-marah dulu, tidak mudah untuk dipancing agar supaya suami Anda emosi. Karena saya akan bahas dulu untuk yang deskol. Deskol itu paling seneng, dan dikatakan misi deskol itu berhasil jika mana pemegang kartu kredit atau pemegang kartu kredit yang sedang macet ini ditelepon, dikili-kili, dibuat telinganya merah, dan itu pemegang kartu kreditnya ikut meladeni atau istilahnya ikut mencak-mencak. Itu yang paling senang. Dan ketika suami Anda terpancing untuk hal itu, omong kosong, suami Anda ditelepon deskol dan dikatakan omong kosong, mohon maaf, kamu menggelapkan uang, kamu mencuri, kamu maling, kamu mengemplang, terus kamu miskin mungkin, atau mungkin lagi kamu banci, atau mungkin lagi kamu kok tidak punya tanggung jawab. Itu seringkali yang membuat orang atau pemegang kartu kredit ini ingin untuk melakukan perlawanan. Nah, ini padahal tidak, sama sekali tidak diperlukan Ibu. Apalagi mohon maaf ketika deskol ini maaf kata berkata kasar, anjing kamu atau bajingan kamu. Nah, ini makanan empuk bagi
orang-orang yang bersifat temperamen ini meladeni. Dan jika itu diladeni, itu yang rugi siapa? Yang rugi adalah pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet. Bisa jadi tensinya tinggi, bisa jadi merubah suasana yang tadinya di rumah ini adem ayem, semuanya tidak perkara, gara-gara di telepon deskol jadi muram atau gundah gulana. Jadi harapan saya Ibu, jika mungkin suami Anda memang tidak bisa untuk merubah seketika tentang sikap yang temperamen ini, untuk yang deskol bisa ngomong kosong, handphonenya itu ditaruh di rumah atau tidak dibawa. Dan Ibu bisa saja mungkin bisa minta tolong ke anak lakinya atau mungkin ke saudara lakinya, intinya suruh ngangkat telepon. Jadi setelah suruh ngangkat telepon, atau mungkin Ibu sendiri pun juga bisa, silahkan. Intinya ya simpel saja. Intinya harapan saya Ibu mulai bisa menata hati, bisa menata suasana emosional, bisa mempelajari trik yang telah saya berikan di cara hadapi deskol, baik itu deskol level 1, baik itu deskol level 2, baik itu deskol level 3. Tapi yang terpenting adalah deskol level 3. Jadi misalkan Ibu yang terima, ya bilang aja, saya istrinya, saya telah diberi kuasa oleh suami untuk bernegosiasi. Jadi katakan itu saja. Kalau misalkan deskol itu menelpon, ya katakan bahwa lo misalkan Pak A di mana? Kenapa kan yang angkat perempuan? Iya, saya istrinya. Dan saya telah diberi kuasa oleh Pak A untuk bernegosiasi dengan Anda. Dalam arti bernegosiasi itu ya membiarkan mereka cacat coat. Tapi inti dasarnya seperti yang saya katakan di video-video saya lalu, bahwa semua telepon yang masuk itu harus dijawab dulu. Jadi maksud dan tujuannya itu mengena semua, baru setelah itu mengena semua, kelanjutannya tidak usah dijawab, didiamkan saja, itu tidak ada masalah Bu. Jadi biasanya kan Ibu terlambat atau hutangnya gimana, ya langsung katakan saat ini saya tidak ingin membayar hutang, dan nanti pada saat waktu yang tepat ada dana terkumpul, saya akan menuju ke bank untuk membereskan hutang saya. Itu dulu dijawab. Mereka deskol terima ya monggo, tidak terima pun diladeni Bu. Diladeni dalam arti didiamkan. Setiap kali telepon jawab dulu, terus didiamkan begitu sampai mereka menutup telepon. Dan saya pastikan itu akan segera ditutup oleh mereka, karena mereka ini inti dasarnya satu, ketika Ibu terima angkat telepon dan ketika Ibu merespon telepon, itu mereka itu berharap atau melihat feedbacknya. Kalau feedbacknya Ibu omong kosong, nelongso bahasa Jawanya, istilahnya, wah saya ini baru berkesukaran, saya untuk bayar sekolah aja sukar dan sebagainya. Istilahnya Anda bersifat seperti yang telah di video saya yang lalu saya ungkapkan, menjawab santun, menjawab memelas itu tidak ada gunanya. Jika Anda melakukan feedback itu, biasanya deskol akan semakin menekan. Sebaliknya, jika feedback Anda adalah mencak-mencak, marah-marah, itu juga dia akan senang. Maksudnya dia itu deskol. Dibuat irama serangnya adalah membuat pemegang kartu kredit atau yang terima telepon ini emosi, dan akhirnya bahasa Jawanya judek, dan akhirnya mengupayakan gimana untuk membayar tagihan kartu kredit itu ataupun KTA. Tapi jika Ibu feedbacknya adalah seperti yang telah saya ajarkan, feedbacknya adalah membuat
Deskol tahu bahwa pemegang kartu kredit ini melek hukum, itu rasanya paling lama mereka bisa bertahan telepon setengah jam juga pasti dimatikan. Jadi itu untuk deskol, Bu. Dan saya akan jelaskan untuk depkol. Depkol pun juga sama, bahwa pemegang kartu kredit yang macet ini punya hak untuk mewakilkan atau memberi kuasa kepada saudara serumah ataupun kepada suami atau kepada istri atau kepada anak, bahkan pada orang tua sekalipun bisa diberi kuasa, intinya untuk mewakili bertemu. Jadi kalau bapak ini temperamen, harapan saya atau ibu khawatir, ketakutan ibu kalau terjadi baku pukul atau baku hantam, harapan saya bapak ini disterilkan dulu dari kolektor. Jadi jangan sampai nemoni kolektor, Bu. Buat surat kuasa, lihat di video saya yang lalu, saya sudah munculkan format surat kuasa. Anda bisa lihat hal yang perlu dipersiapkan sebelum berhadapan dengan depkol. Di sana ada format kuasa, dan bila perlu ibu sendiri yang buat, jadi tidak perlu minta tolong kepada saudara, anak atau apa. Intinya ibu aja bahwa saya diberi kuasa oleh Pak A untuk bertemu dengan Anda. Dan biasanya jika yang menemui itu seorang perempuan, itu lebih bijak atau lebih gampang untuk noto hati. Tapi harapan saya, dalam ibu mengambil alih menerima kuasa dari bapak, baik itu depkol ataupun deskol, serokan dulu rasa stres Anda. Anda akan baik-baik saja jika Anda bisa menata suasana hati. Datang ya datang, ditemoni, katakan apa adanya bahwa saat ini saya tidak ingin bayar hutang, baik itu recovery ataupun cicilan, intinya kita mau berhenti bayar. Anda mau datang tiap hari ya tak temoni, dan ditakut-takuti bunga, ditakut-takuti SEDP, checking atau slip, ataupun nantinya kalau diserang agama juga, mentalitas kayak misalkan Anda dosa, Anda apa, itu tidak usah gentar dulu. Yang penting niat ibu dalam hati adalah tidak ingin mengemplang, dan saat ini sedang berupaya meningkatkan roda ekonomi. Dan ketika Anda sudah mendapatkan berkat yang melimpah, Anda sisihkan, dan di suatu saat nanti upayakan Anda untuk selalu ingat membayar hutang yang ada. Jadi itulah, Bu, yang bisa saya jelaskan kepada ibu atas pertanyaan yang telah Anda tanya, bahwa suami saya temperamen, bagaimana caranya. Kalau saran saya, jika memang suami Anda temperamen, ya jangan sampai suami Anda ini, bahasa Jawanya, gerusa-gerusu. Dan supaya itu terhindar dari kemungkinan atau potensi untuk berbaku hantam, ya mending tidak suruh nemoni kolektor, baik itu deskol maupun baik itu depkol. Kira-kira itu, Bu. Dan saya mau ucapkan banyak terima kasih atas pertanyaannya, dan semoga ibu bisa mengerti. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih, karena pertanyaan ini direspon setelah pemegang kartu kredit ini mengalami gagal bayar dan ingin menyelesaikan tanggung jawabnya dengan cara meminta bantuan atau dibantu oleh saudaranya. Sebenarnya untuk pertanyaan yang kedua dari bapak ini sama persis dengan pertanyaan yang telah saya jelaskan yang lalu. Cuma bedanya kalau yang pertanyaan yang lalu itu orang lain bertanya,
saya nawar tapi ditolak, bahkan dimasukkan atau diancam akan dimasukkan ke daftar penagihan lagi. Itu pertanyaan yang dulu. Sedangkan Bapak ini, intisari pertanyaannya itu adalah limitnya adalah 40 juta, kemudian dibantu sama saudara punya 25 juta, akan tetapi pada saat bernegosiasi dengan bank mintanya bayar adalah 47 juta. Saya ulang, pertanyaan dari seorang bapak ini adalah limitnya 40 juta, tagihan saat ini berjalan menjadi 47 juta, akan tetapi dia dibantu oleh keluarga hanya 25 juta. Pertanyaannya ke saya adalah, bagaimana Pak jika adanya situasi seperti ini? Sedangkan uang kami maksimal 25 juta, kami ingin satu kali bayar selesai tapi ditolak. Akan tetapi bank maunya kita adalah mengikuti recovery atau reschedule. Jadi kalau 25 ini harapan bank adalah jika Anda tidak kuat 47 ya Anda ikut recovery atau reschedule. Baik Pak, saya akan mulai jawab, saya akan mulai jelaskan. Inti dasarnya adalah satu Pak. Jika Anda itu melakukan recovery, jika Anda itu melakukan reschedule, itu artinya harus tahu dulu konsekuensi-konsekuensi yang Anda ambil. Saya paham maksudnya Bapak, intinya kan dengan 25 juta dibagi beberapa artinya dengan senjata Anda 25 juta ini bisa mengulur untuk recovery untuk beberapa bulan, bisa jadi setengah permainan dari program. Yang jadi pertanyaan itu satu, Anda setelah 25 juta itu habis untuk istilahnya ngomong kosong tiap bulan 2 juta. Itu artinya peluru Anda itu hanya bertahan sebanyak 12 bulan atau 13 bulan. Setelah 13 bulan ini Anda ada tidak penghasilan? Kalau Anda tidak ada penghasilan, artinya misalkan recovery senilai 40 juta, 47 juta, artinya kan 25 ketika bulan ke-13 itu habis, bulan ke-14 Anda punya uang enggak? Kalau Anda tidak punya uang dan Anda macet atau Anda telat bayar pun, itu bisa dijadikan sebuah potensi untuk menggagalkan recovery Anda. Dan efeknya, uang yang telah Anda setorkan selama mungkin 12 bulan atau 13 bulan itu akan gugur, akan sia-sia. Jadi perhatikanlah itu Pak. Kalau saya menyarankan, kalau memang punyanya 25 juta dibantu sama orang dan itu diberikan untuk satu kali bayar selesai tidak dikabulkan oleh bank, ya jangan memikirkan untuk menyelesaikan tanggung jawab itu. Intinya kan Anda sudah punya niat baik, itikat baik, Anda sudah menghubungi bank, Anda sudah buat surat keringanan, surat kesanggupan bayar bahwa saya ada 25 juta. Kalau memang bank belum memberikan, itu enjoy saja. Maka dari itu sudah saya katakan di awal tadi bahwa ini sebenarnya tidak beda jauh dengan pertanyaan yang telah masuk di saya di periode yang lalu. Ada seorang bapak juga menawar dan tawarannya ditolak dan diancam oleh bank untuk dimasukkan dalam penagihan lagi. Intinya Bapak tolong tata hati ini. Buatlah respon hati ini sesejuk mungkin. Tak bayar gak mau ya apa konsekuensi terjelek. Kita bicara konsekuensi terjelek dulu. Wong kita sudah ada niat baik,
mau bayar, uang sudah disediakan oleh saudara, kok malah disukar-sukar atau dipersulit. Konsekuensi terjelek tuh udah ada. Konsekuensi yang terjelek selainnya di telepon deskol ya apalagi, selainnya didatangi depkol ya apalagi. Mereka ya bisanya ya begitu-begitu saja. Deskol ya misalnya bercacat cuat, sok jadi pemuka agama, sok menghakimi, sok omong paling kasar, bajingan, anjing, maaf kata itu tidak usah digagas pak. Depkol datang ya sama, tunjukkan aja. Sekarang ini malah jauh kondisi Anda tuh lebih enak. Saya sudah buat surat, saya sudah minta pertolongan sama saudara saya 25 juta, tapi situ tolak. Jadi mau apa? Kamu datang 100 kali pun saya akan temui. Kalau Anda tanya bagaimana hutang ini, ya katakan hutang ini akan saya bayar jika 25 juta. Dan ketika depkol berani berkata tidak akan pernah boleh, tidak pernah disetujui, ya terserah kamu. Tidak disetujui malah saudara saya tidak jadi kehilangan uang. Itu saja pak. Saya garansi tidak akan terjadi apapun di bapak. Jadi tidak perlu menghindar, tidak perlu menghilang, santai saja, enjoy saja, dan jangan pernah mengikuti saran yang telah Anda ucapkan atau Anda jelaskan di pertanyaan, apa mendingan saya ikut recovery ya Pak ya. Jangan Pak. Satu pilihan 25 juta selesai atau tidak melakukan apapun. Kira-kira itu yang dapat saya jelaskan atas pertanyaannya Bapak. Dan semoga Bapak bisa puas, bisa mendapatkan intisari yang telah saya jelaskan. Jika mungkin masih ada yang perlu dipertanyakan, bisa disusulkan ulang. Terima kasih banyak, dan saya akan masuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini mengatakan bahwa ada satu orang itu pernah dijadikan kontak person keluarga tidak serumah ketika buat kartu kredit ataupun KTA. Tapi orang ini sudah mantan ipar. Jadi kalau saya simpulkan dari apa yang ditulis sama penanya, itu adalah orang ini ditulis sebagai keluarga tidak serumah oleh seseorang, dan seseorangnya ini macet. Seseorangnya ini adalah mantan ipar, mungkin sudah bercerai atau mungkin lebih detailnya saya tidak perlu bahas, tapi intinya ditulis bahwa pernah jadi kontak person atau keluarga tidak serumah seorang yang sebagai statusnya adalah dulu ipar, dan sekarang diganggu sama kolektor deskol, dan dia mempertanyakan bagaimana jika statusnya adalah kontak person mantan ipar. Oke, jadi begini ibu, bapak ya, saya ini tidak terlalu detail untuk penanyanya, tapi saya akan jelaskan begini. Terima kasih dulu atas responnya. Itu artinya Anda telah melihat di kapan somasi perlu dilakukan, karena ini efeknya dari situ pastinya. Jadi kalau Anda ini diteror oleh bank akibat hutang kartu kredit dan kebetulan Anda itu adalah keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi tercantum di situ, itu sebenarnya sama saja. Sudah saya jelaskan di kapan somasi perlu dilakukan, bahwa Anda bisa memprotes keras kepada bank. Memang betul saya adalah keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi. Akan tetapi kan Anda bukan penanggung jawab hutang jika mana kartu kredit atau KTA pemegang yang Anda referensi ini macet. Jadi baik Bapak ataupun Ibu, nanti akan saya buat surat somasi yang lebih spesifik pada Anda. Intinya sebenarnya satu, kalau saya kan tidak menyarankan Anda ngobrol somasi, karena percaya sama saya Ibu ataupun Bapak bahwa
badai pasti berlalu. Desk call ataupun debt call mengganggu Anda itu sebenarnya nantinya mereka ini akan menanam pasti menuai. Anda ini omong kosong kan sedang direcoki akan sesuatu yang Anda tidak berbuat. Yang berhutang itu orang lain, tapi karena yang berhutang itu kabur atau mungkin handphonenya mati atau tidak bisa ditemui, yang dijadikan les-lesan atau yang dijadikan target adalah Anda. Sebenarnya jika Anda jika Anda kuat iman mental, kalau saya desk call telepon ataupun debt call datang itu tidak tak jadikan beban ibu atau bapak. Ya katakan aja bahwa setiap kali telepon cukup bilang atau cukup katakan kalau itu bukan urusan saya. Bahkan kalau dalam kasus seperti ini, saya menyarankan Anda tidak terima telepon saya, tidak apa-apa. Karena jika Anda intinya adalah hanya keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi dan kebetulan yang megang kartu kredit adalah mantan, entah itu mantan ipar atau mantan suami atau mantan istri ataupun intinya sudah tidak berhubungan dengan keluarga, itu tidak usah digubris, Bu. Tapi jika maaf kata saya tidak jelas atas pertanyaan Anda, mengganggu kelancaran atau mengganggu suasana kantor Anda mungkin, atau mungkin Anda punya usaha atau mungkin bahkan kalau Anda tuh bekerja ikut orang dan Anda diganggu atas nama itu, barulah Anda lakukan somasi. Tapi jika Anda tidak bekerja, maksudnya santai-santai saja, tidak mengganggu ketertiban, maksudnya kantor atau apa, saran saya abaikan, Bu. Tidak usah digagas. Tapi jika Anda kepengen membuktikan atau kepengen berlaku secara tegas, lakukan somasi. Dan khusus untuk bapak atau ibu ini, saya akan bantu buat format surat somasi yang lebih spesifik bahwa Anda ini adalah keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi, tapi Anda bukan penanggung jawab atas hutang atau kartu kredit KTA atau kartu kredit yang saat ini sedang macet. Nanti silahkan Ibu lihat di akhir video yang saat ini kita bahas. Akan saya tampilkan format somasi spesifik bagi yang diteror ini adalah keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi. Dan jika Ibu memang kepengen melakukan, ya silahkan dilakukan. Tinggal Ibu ini sementara ditagih oleh bank apa. Jadi kronologis perkaranya harus Anda cantumkan. Ditagih oleh bank apa, penagihnya namanya siapa, dan ingat Bu, sebelum Anda membuat somasi ini, tugasnya Ibu cuma satu dulu, harus menjawab dulu teleponnya kolektor atau desk call tersebut bahwa saya adalah betul keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi dari Pak A, misalkan begitu, tapi Pak A saat ini saya sudah tidak berkontak dengan Pak A, dan saya bukan penanggung jawab hutang kartu kredit atau mungkin KTA dari Pak A. Jika kamu masih ganggu saya lagi, saya akan melakukan upaya hukum atas tindakan yang telah menagih keluar dari jalur menagih selain bukan pemegang kartu kredit atau KTA. Itu kira-kira yang bisa saya jawab, Bu, dan semoga ini berguna dan silahkan Anda mulai berupaya untuk memprotes ini. Terima kasih banyak, dan inilah 3 pertanyaan yang telah saya jawab di topik serba-serbi hadapi kolektor episode yang ke-6. Dan saya selalu menanti pertanyaan-pertanyaan dari Anda sekalian. Bisa Anda tulis di kolom komentar channel YouTube
bisa Anda kirim lewat email omahsolusiindonesia@gmail.com, Omah Solusi Indonesia yang kecil semua @gmail.com, ataupun Anda bisa menulis di WA di nomor 0851 0051 7473. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.